Kasus selanjutnya adalah no beep, no display. Berarti ini bisa on tapi nggak bisa tampil. Oke, kita mulai ya. Kita selalu menggunakan debug card untuk mendeteksi, menganalisa ke arah manakah nantinya kita akan melakukan proses perbaikan ya. Oke, kita on kan. Kita coba switch ya. Oh itu ya. Nah, Anda lihat ya kodenya ini ya, kodenya seperti itu ya. Sip. Ada masalah di bloknya apa nih, di blok apa nih, 55. Kita switch lagi. Oke. Itu ya. DO dia ya. Tadi 55 di blok RAM, sekarang DO. Ini masih ada masalah di blok CPU dan RAM ya. Berarti kita akan mengukur parameter dari CPU kerja. Apa saja yang harus kita ukur ya, selain tegangan kerjanya. Oke, kita lanjut ya. Ini video yang kedua lanjutannya ya. Tadi kita ketemu dengan kode DO ya. Ini DO, no display ya, sesuai dengan kasusnya ya, kata pemiliknya. Oke ya, langkah-langkahnya apa saja sih yang harus kita lakukan ketika ketemu kasus DO. DO umumnya atau D0 itu umumnya adalah kasus yang hadir setelah komputer itu bisa di on ya, bisa di switch ya. Parameter pertama adalah yang kita cek itu tegangan setelah di switch. Contohnya sebagai contoh ini ya, ini seri B360M Pro atau generasi 7, 6 dan 7 ya. Ini generasi, ini generasi 8 dan generasi 9 ya. Generasi 8 dan 9. Berarti tegangan setelah di switch yang pertama adalah tegangan RAM. Ya, ini tegangan RAM. Ya, kita coba cek tegangan RAM-nya hadir ya, 1,2 volt. Kemudian kita maju ke depan lagi, tegangan kedua dari RAM adalah VVV ya, VVV 2,5 volt di sini ya, sini ya. Itu nggak beda jauh, 2,5 volt. Oke, valid ya. Lanjut lagi, kita membutuhkan tegangan untuk PCH ya. Ini biasanya hadir setelah di switch ya, sebelum di switch ya, di sini ya, 1,06. Kemudian kita membutuhkan tegangan yang namanya PCCST ya, 1,5 volt, 1,05 juga ya, atau 1 volt. VTTST ya di sini ya, VTTST itu linear regulator hadir juga. Kemudian kita membutuhkan tegangan PCCSA ya, PCCIO, Vicor ya. Nah, kalau kita ukur di semua lilitan ini hasilnya jong semua ya. Ini ya, kita ukur, Anda lihat ya, 0,16. Kita ukur lagi ini, oke, 0,0000 ya. Hampir semua tegangan di lilitan PCCIO dan Vicor, terutama JPEG, 0 semua ya. Nah, langkah selanjutnya apa ya? Langkah selanjutnya sebelum kita mengukur atau membereskan power Vicor, kita harus membereskan dulu yang namanya PCCSA-nya dulu ya, untuk di generasi 8 dan 9 ini. Nah, PCCSA ini ya dihasilkan dari sebuah PWM, yaitu PL13 atau ini ya, PL13, yang mana ya PU11 ini mengendalikan MOSFET upper dan lower ya, PQ354 dan PQ55. Nah, di sini ya, karena dia 0, maka langkah pertama kita adalah mengecek enable dari PU11. Itu ada di pin nomor 7 di sini ya. Nah, ini rahasianya, biasanya ini proteksinya aja. Ya, kita ukur, ya, sini ya. Hasilnya 0 enable-nya. Oke. Kaki 7 enable-nya 0 dan dia tersambung ke sebuah double MOSFET. Ya, ini double MOSFET. Ya, ini pasti ngeground ini ya, ngeground dia, proteksi dia. Ini proteksi ya. Kita akan coba angkat
ya kedua atau salah satu MOSFET ini ya, supaya enable-nya itu bernilai high. Ya, kita akan coba apakah hasilnya shock atau enggak. Ya, kita akan coba saja. Ya, karena videonya cukup panjang, kita akan skip dulu ya. Baik, di video ketiga ini kita lihat ya, sudah melakukan pelepasan ini. Nah, ini ya, ini MOSFET proteksinya ya, dia menggunakan dual N channel. Nah, ini posisinya di sini. Kita lepas ya, tujuannya adalah supaya enable dari PCC-IO itu keluar ya, dengan harapan ya, tegangan PCC-IO itu sudah keluar, kemudian dia tegangan PCC-IO itu akan mensuplai beberapa parameter yang ada di tegangan V-core ya. Contohnya seperti feed ya, S-feed, kemudian alert ya, kemudian tegangan pull up lainnya yang menggunakan tegangan PCC SA atau PCC IO ya, seperti itu ya. Kita akan coba ya, switch kembali ya, down-kan, sorry ya. Ini tombolnya agak-agak ya. Kita on-kan secara manual saja itu ya. Itu lihat kodenya ya. Kodenya itu sudah berbeda ya. 9D. Nah, 9D itu ya, saya juga kurang paham 9D. Oh, dia sudah AM. Oh iya, sudah tampil. Anda lihat seperti ini ya. Nah, kita ukur kembali tadi hasil pengukuran enable-nya itu di PU11 pin 7 ya, dia sudah hadir, pasti sudah hadir, cuma ini buat memastikan saja. Anda lihat ya, 0,9 hadir. Kita akan ukur lagi semua tegangan yang tadinya nggak hadir ya. Ini ya PCC SA nya ya, kemudian V-core, PCC IO ya, kemudian power P-core. Nah, ini power P-core lagi ya, bawah 0,95. Nah, itu ya semuanya 0,95. Sekarang kita ukur G-effect-nya. G-effect-nya nilainya adalah 0 ya. Itu ya penjelasannya, cara mengatasinya kode D0 atau DO pada sebuah komputer ya. Hal yang pertama Anda harus pahami adalah tegangan setelah on ya. Anda harus cek dulu tegangan setelah on. Kalau menemui kasus kode D0 ya, tegangan apa saja ya, itu disesuaikan dengan generasi yang sedang Anda hadapi ya. Jadi tidak persis seperti apa yang saya kerjakan di depan tadi ya. Sesuaikan dengan generasi. Yang jelas tegangan setelah on. Jika semua tegangan itu sudah hadir ya, maka Anda masih menemui kasus DO ya, Anda cek ya, reset di sini ya, di A11 itu ada nilai tegangan 3,3 volt, artinya resetnya sudah hadir ya. Jika resetnya tidak hadir ya, maka Anda harus mengecek EC ya. EC akan mengirimkan EC power oke, manakala satu, tegangan power good pada PS ini sudah hadir 5 volt dan dilaporkan ya. Kemudian tegangan RAM sudah hadir dan itu dilaporkan. Kemudian tegangan PCC ISA, PCC IO, PCC GFE, kemudian PCC P-core itu dilaporkan berupa pin, berupa kaki VIN ya, V Victory IN 0, pin 1, pin 2, pin 3, yang mana nilai maksimumnya adalah bernilai 2 volt. Termasuk juga tegangan 12 volt, tegangan 5 volt, dan tegangan 3 voltnya. Yaitu berupa pin Anda cek di AC ya. Seperti itu ya. Jadi prosesnya maju. Bila tegangan maju itu diukur tidak hadir, Anda mundur lagi syaratnya. Nah, teknik-tekniknya seperti itu ya, untuk melakukan tracing lebih
mendalam lagi ya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.